Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin. Yang terhormat Ibu Nihayati MBDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan para penonton sekalian yang berbahagia. Saya DVS Ramadan dengan NPM 001. Di sini saya moderator, kemudian ada teman saya yang beranggotakan Verly Jeriantoro dengan NPM 019, Ahmad Elfendi dengan NPM 036, Alvan Dwi Saputra dengan NPM 206, Muhammad Afif Jidan dengan NPM 040, dan Catur Putra Subekti dengan NPM 044. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah materi mengenai akhlak kepada manusia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi pembahasannya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak merupakan pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku dan perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka akhlak disebut buruk atau disebut juga dengan akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah atau akhlak baik. Jadi, akhlak kepada manusia yaitu merujuk pada perilaku, etika, dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dan moral sosial dalam interaksi dengan sesama manusia. Akhlak kepada manusia mendorong orang untuk bersikap baik, menghormati, dan berperilaku adil terhadap sesama manusia. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pentingnya akhlak. Akhlak adalah kualitas moral dan etika yang mencerminkan perilaku dan sikap seseorang terhadap orang lain. Akhlak yang baik sangat penting bagi manusia karena ia membentuk dasar moral dan etika dalam hubungan dengan orang lain. Akhlak yang baik membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, penuh dengan pengertian, kepercayaan, dan saling menghargai. Selain itu, akhlak yang baik juga membantu memperkuat ikatan keluarga, persahabatan, dan komunitas. Dengan mengamalkan akhlak yang baik, manusia dapat mencapai kedamaian batin yang membangun masyarakat beradab. Saya Alvan Dwi Saputra dengan NPM 206. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri akhlak yang baik. Ciri-ciri akhlak yang baik mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Baik dan ikhtiari. Maksudnya sikap dan perilaku baik itu merupakan hasil usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2. Benar. Maksudnya sikap dan perbuatan baik itu dilakukan semata-mata sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti petunjuk dan teladan Rasulullah SAW. 3. Ikhlas. Maksudnya sikap dan perbuatan baik itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena pamrih dunia ataupun pamrih akhirat. 4. Istiqomah atau ajeg dan mantep. Maksudnya sikap dan perbuatan baik itu dilakukan secara terus-menerus dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun.
5. Menghargai sesama dalam bersosialisasi. Sekian materi dari saya. Baik, saya Rahmat Elpendi, NPN 036. Materi selanjutnya adalah pengembangan akhlak. Pengembangan akhlak kepada manusia merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Agama Islam menekankan pentingnya memperbaiki akhlak individu untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya, beradab, dan sejahtera. Berikut adalah beberapa prinsip dan praktik dalam pengembangan akhlak menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah iman dan ketakwaan. Iman yang kuat pada Allah dan ketakwaan yang tulus merupakan dasar dari pengembangan akhlak dalam Islam. Hal ini melibatkan pengakuan akan keesaan Allah, pengabdian kepadanya, dan pemenuhan tuntutan agama dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, taat kepada ajaran Islam. Pengembangan akhlak dalam Islam berpusat pada kepatuhan terhadap ajaran agama. Hal ini termasuk pemahaman dan praktik terhadap hukum syariat, etika, dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah kesucian budi pekerti. Islam mengajarkan pentingnya kesucian budi pekerti seperti jujur, adil, kasih sayang, rendah hati, kesabaran, dan ketabahan. Nabi Muhammad dianggap sebagai contoh teladan yang sempurna dalam hal ini sehingga pengikut Islam dituntut untuk meniru akhlak beliau. Akhlak terhadap masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang penuh akhlak cenderung lebih stabil dan damai. Artinya, masyarakat yang penuh akhlak adalah masyarakat yang menerapkan dan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam perilaku dan interaksi mereka sehari-hari. Hal ini mencakup sikap jujur, adil, bertanggung jawab, sopan, santun, dan menghormati sesama manusia. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara individu. Artinya meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara individu adalah proses atau usaha untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara individu di dalam masyarakat. Tujuan dari meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara individu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memperkuat komunikasi, meningkatkan efektivitas masyarakat, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Berarti menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, damai, dan saling mendukung. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai upaya, antara lain 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, yaitu memberikan pendidikan dan informasi yang akurat tentang isu-isu sensitif atau konflik potensial untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan dialog, mengadakan forum atau pertemuan untuk masyarakat secara terbuka dan adil agar tiap pihak dapat berbagi sudut pandang, memahami perbedaan, dan mencari solusi. Dalam pandangan Islam, menjaga akhlak yang baik adalah sebuah tugas penting yang menentukan perilaku dan etika seorang individu. Namun di era modern yang dipengaruhi oleh budaya pop dan teknologi, banyak muslim menghadapi tantangan dalam menjaga akhlak mereka. Yang nomor 1, konten amoral dalam hiburan dan media sosial. Nomor 2, nilai-nilai yang bertentangan. Nomor 3, pengaruh teknologi. Dalam Islam, menjaga akhlak yang baik adalah tanggung jawab setiap individu. Dengan memahami bahaya pengaruh negatif dan budaya pop dan teknologi serta menerapkan ajaran-ajaran agama, seorang muslim dapat menjaga akhlak yang kuat dalam dunia yang semakin canggih dan terkoneksi ini. Terdapat perbedaan dalam nilai-nilai moral di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik. Dalam masyarakat yang semakin beragam, perbedaan dalam nilai-nilai moral dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan ini.
akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam menghadapi konflik nilai-nilai moral dan menawarkan solusi untuk mempromosikan pemahaman dan harmoni di tengah perbedaan tersebut. Yang pertama, perbedaan nilai-nilai moral. Masyarakat modern seringkali terdiri dari individu dengan latar belakang kultural, agama, dan pandangan dunia yang berbeda. Ini menghasilkan perbedaan dalam nilai-nilai moral yang dipegang oleh individu dan kelompok. 2. Tantangan yang timbul. Konflik antara nilai agama dan sekularilisme, pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan progresif, dampak globalisasi yang memperkenalkan berbagai pandangan dunia. Konflik nilai-nilai moral dalam masyarakat adalah suatu realitas di dalam dunia yang semakin beragam. Tantangannya adalah menciptakan lingkungan yang mendorong dialog, pemahaman, dan toleransi di tengah perbedaan tersebut. Dengan pendidikan dan praktik-praktik yang mengedepankan nilai-nilai universal, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih harmonis dan berdampingan secara damai, meskipun terdapat perbedaan dalam nilai-nilai moral. Terima kasih kepada para pemateri dan juga penonton yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.